Haleluya. Mari saudaraku, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini lewat hamba-Mu. Biarlah firman itu Tuhan mengubah seluruh kehidupan kami, memperbarui kami Tuhan hari ke sehari. Mari kita angkat pujian, katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Kembali angkat pujian, katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada Sabat hari yang mulia ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, memenuhi panggilan-Mu Bapa di panggilan Sabat. Kami bersyukur Bapa, di Sabat ini kami telah memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah membesarkan, meninggikan nama-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap jemaat yang telah hadir yang akan mendengarkan Torah-Mu. Biarlah firman-Mu itu tersimpan di dalam hati kami semua, sehingga kami tidak melakukan kesalahan tetapi melakukan kebenaran sesuai dengan perintah Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh di udara, roh-roh teritorial yang ada yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dalam hati kami sepakat, kami tolak, kami hancurkan kuasanya demi nama Bapa Yahweh Beshem Yesua. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami, sehingga hanya firman-Mu, hanya Roh-Mu Bapa yang ada, yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan Torah-Mu, kebenaran-Mu. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Sahabat Shalom, apa kabar saudaraku? Luar biasa. Kita buka firman Tuhan, saudaraku. Yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59. Ayat 21. Ya, sudah di depan, kita bisa baca bersama. Saya akan menggunakan GLT dan saudara-saudaraku yang menggunakan LAI, kita akan baca bersama-sama, tetapi yang lebih dahulu kita akan membaca versi ELT. Ya, kita sama-sama yang mempunyai kitab ELT, kita sama-sama. Setelah ini baru yang LAI. 3, 2, 1, ya. Dan aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Tuhan Yahweh berfirman, Rohku yang ada padamu dan firmanku yang kutaruh di mulutmu tidak akan pergi dari mulutmu dan dari mulut keturunanmu dan dari mulut keturunan dari keturunanmu dari sekarang sampai selamanya. Bapak Yahweh berfirman, amin. Yang menggunakan LAI silakan. 1, 2, 3. Amin. Saudara yang dikasihi Bapa, ayat ini saudaraku menunjukkan kepada kita orang-orang yang telah ditebus dari Sion. Kalau kita baca ayat sebelumnya,
bahwa orang-orang yang menerima Yesua ya dan orang-orang yang bertobat, mereka inilah yang dikatakan Tuhan Yahweh bahwa rohku yang ada padamu dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Ya. Jadi hari ini saya tema ataupun judul dari firman Tuhan, saya akan bicara tentang mulut atau mulut pewahyuan. Saudara semua punya mulut, amin. Kenapa saudara? Tuhan berikan kita yang lain 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, 2 tangan, 2 hidung, maksudnya lubangnya ya. Tapi mulut cuma 1, saudara. Kenapa Tuhan berikan kita 1 mulut? Ada yang bisa jawab? Gimana? Ya, karena kalau mulut kita lebih dari 1 maka banyak mulut, saudara. Kalau 1 mulut berarti 1 suara, ya. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan kita banyak mulut. Nanti suaranya banyak. Kita kan barusan ngadain pemilihan ya, pemilu ya, pilkada. Kan yang dibutuhkan 1 suara. Kalau kita punya 2 mulut berarti nanti 2 suara yang diminta. Ya, jadi ada maksud Tuhan memberikan kita 1 mulut ya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata-kata dari hati kita, 1 suara dari hati kita. Amin saudaraku. Ya, bicara mulut saudara, sering kita menghadapi khususnya keluarga ya. Ketika masalah keluarga khususnya ibu-ibu ya. Ini saya bicara tentang istri saya dulu. Dulu kalau ribut, apalagi kalau keuangannya sudah menipis, ya sudah nggak ada beras, sudah ada nggak yang dibutuhkan sudah nggak ada, maka nggak bisa salah ngomong kita sama istri kita. Kita 1 suara, dia bisa 1000 suara, saudara. Bisa lebih dari itu. Tapi puji Tuhan ya, saya sebagai suami ya selalu berdiam diri. Itu kuncinya. Kalau kita kasih suara lebih, dia lebih banyak suaranya. Lebih baik diam. Kuncinya diam, nanti dia akan diam sendiri. Ya kan? Jadi itu mulut itu hati-hati saudaraku. Mulut itu ya harus dijaga. Karena dari mulut kita ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memberitakan kebenaran ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah merayakan hari raya, 7 hari raya. Ya, di tahun ini kita sudah merayakan 7 hari raya, itu hari raya Pesak, roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Shavuot, hari raya Rosh Hashanah, Yom Kippur dan Pondok Daun. Kita udah merayakan semua. 1 hari raya yang sedang kita lakukan hari ini adalah hari apa saudara? Bicara tentang mulut, masih ingat? Hari raya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, hari raya kelima kita sudah rayakan. Ya, tahun Ibrani 5785 PH ya. PH bisa dipahami sebagai mulut pewahyuan. PH bisa dibaca P, artinya apa? Mulut. Ya, jadi tahun ini tahun Ibrani, kita semua harus menjaga mulut kita. Semua hanya apa? Untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya. Pewahyuan hanya datang melalui Roh Kudus. Ya. Pewahyuan itulah yang membuat kita bisa melihat. Tanpa Roh Kudus kita buta, saudara. Ya, orang buta menuntun orang buta, keduanya bisa jatuh.
Dan inilah perjanjian Tuhan dengan umatnya yang sudah kita baca tadi. Yesaya 59 ayat 21. Dan aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Bapa Yahweh, rohku yang di atasmu dan perkataan-perkataanku, firmanku yang aku tempatkan dalam mulutmu tidak akan pergi dari mulutmu dan dari mulut keturunanmu. Tuhan Yahweh berfirman dari sekarang dan hingga kekal. Ini yang di LAI ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 kata mulutku taruh dalam kepadamu, kepada keturunanmu dan keturunan dari keturunanmu ke keturunan, artinya dari kita sendiri kepada anak dan cucu-cucu kita. Firman ini buat orang yang percaya ya, yang telah menerima Yesua sebagai juru selamat, maka roh Bapa itu ada sama kita. Kita semua, saya percaya kita semua telah memiliki roh Bapa. Amin saudara. Dan firman-Nya ditaruh di mulut kita. Makanya di Ulangan 30 ayat 14, Ulangan 30 ayat 14 dikatakan bahwa sebab firman itu sangat dekat dengan mulutmu, sangat dekat dengan denganmu, di dalam mulutmu dan di dalam hati. Amin saudara. Jadi firman itu ketika kita yang telah menerima Yesus, yang roh Bapa, Roh Kudus ada di kita, Roh Kodes, maka ya firman itu sangat dekat di hati dan di mulut kita. Ini perjanjian saudara untuk kita dan anak-anak cucu kita. Oleh karena itu kita terus deklarasikan firman kepada siapa saja, khususnya anak-anak kita, supaya mereka kita ajarkan tentang kebenaran di mana Tuhan menjaga nanti kelak ketika mereka dibaptis. Mulai dari anak-anak kita mengajarkan jalan-jalan Tuhan agar mereka mengerti, sehingga mereka juga mengikuti jejak orang tuanya. Amin saudara. Apa orang tuanya lakukan dia ikuti. Ya, ketika kita melakukan kebenaran, kita melakukan jalan-jalannya Tuhan, mereka akan melihat dan mengikuti kita menjadi teladan yang baik. Amin saudara. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, angka 80 itu berarti mulut. Ya, dalam bahasa Ibrani melambangkan mulut, dan angka 5 adalah angka kasih karunia atau kebaikan. Ya saudaraku yang mungkin belajar bahasa Ibrani ya, bahwa tahun PH ini adalah berbicara tahun mulut ya, mulut pewahyuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Bapa Yahweh? Maka gunakanlah mulut kita. Mari kita gunakan mulut kita hanya untuk yang pertama adalah memuliakan Tuhan Yahweh. Amin saudara. Pergunakan mulut kita hanya untuk kemuliaan. Saudara, beberapa waktu yang lalu di rumah ada kebaktian syukur dari keluarga, dan diantaranya yang datang adalah ponakan yang punya pacar ya, masih pemuda, anak muda tapi sudah kerja, sudah berhasil lah. Ya, setelah dia mendengarkan saya berbicara, khotbah saya tentang bersyukur ya, di Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah senantiasa apapun segala yang terjadi ya, apapun dalam segala hal. Jadi kita bersyukur dalam segala hal, bukan hanya pada waktu kita diberkati di banyak uang ataupun naik pangkat, pekerjaan diberkati, tetapi dalam segala hal ya Tuhan masih memberkati. Nah, anak ini setelah saya selesai bicara, dia bilang, "Pak, bolehkah kita mengidolakan hamba Tuhan?" Saya bilang gitu. Ya, dia bilang, "Bolehkah mengidolakan hamba Tuhan?" Ya, saya bilang yang kita utamakan adalah Bapak Yahweh, karena saya sudah memberitakan nama Bapak, jadi dia udah ngerti. Hanya nama Bapak yang kita muliakan. Kalau kita menghormati ya setiap hamba Tuhan. Jadi anak ini kalau bukan hamba Tuhan itu yang berkhotbah, dia nggak datang. Jadi dia namanya idola ya kan. Jadi kalau dia yang bicara dia datang, tapi kalau dia orang lain dia nggak datang. Saya bilang itu salah. Makanya Yeremia 17 ayat berapa? Ayat 5 dan ayat 7
diberkatilah orang yang mengandalkan Bapa, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya bilang begitu sama dia. Jadi kamu tidak boleh begitu. Jadi nanti hamba-hamba Tuhan yang lain yang mengajar menyampaikan firman, kamu nggak hanya suka sama yang kamu idolakan itu, nggak bisa, nggak boleh begitu ya. Saya bilang utamakan Tuhan. Kalau kamu mengutamakan Tuhan, siapapun yang berbicara, siapapun pendeta yang menyampaikan firman, kamu pasti datang. Amin. Amin saudara. Jadi kita jangan mengidolakan atau mengutamakan manusia, ya, tetapi mengutamakan Tuhan melalui hamba Tuhan yang kita hormati. Amin. Firman Tuhan mengatakan hormatilah hamba Tuhan dua kali lipat. Itu ada ayatnya. Ya, jadi saudaraku, muliakanlah Tuhan Yahweh ya dengan mulut kita. Kita lihat di Mazmur 34. Mazmur 34 kita lihat. Mazmur 34 ayat 4. Sudah di sana? Besarkanlah Tuhan Yahweh bersamaku, dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Tapi kalau di lembaga di LAI muliakanlah di LAI ya, muliakanlah Yahweh bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Saudara, kita bersyukur di tempat ini sangat memuliakan nama Bapa. Amin. Kita memuliakan nama Bapa. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Kapan kita memasyhurkan? Dimanapun kita berada, kata-kata kita inilah, mulut kita inilah yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa maunya Tuhan. Amin. Kita buka lagi Sefania pasal 3 ayat 9. Sefania 3 ayat 9. Ya, ada di sana. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Yahweh. Saudara, orang yang memanggil nama Yahweh, bibirnya harus bersih. Banyak orang memanggil nama Yahweh tapi masih memanggil ilah lain. Itu enggak bersih, saudaraku. Ya, bersyukur di tempat ini nama Yahweh kita tinggikan, nama Yahweh kita puji. Tidak ada nama lain keluar dari mulut kita. Amin, saudara. Ilah-ilah lain enggak boleh, saudara. Ya, kan dibersihkan. Ini ayat luar biasa, saudara. Supaya sekalian mereka memanggil nama Yahweh, beribadah kepadanya bahu membahu. Amin. Amin, saudara. Jadi dimanapun kadang-kala kan kita diundang, saudara, di tempat saudara kita nggak mungkin menolak, saudara. Mereka memanggil nama A, saudara. Jangan kita ikut-ikutan. Lebih baik kita berdiam diri, tidak memanggil nama itu, supaya mulut kita tetap bersih. Amin. Harus bersih, saudara. Bukan hanya nama Bapak Yahweh bersih, kelakuan kita, diri kita juga harus bersih. Bersih dari apa? Dari dosa. Amin, saudara. Tidak melakukan pelanggaran. Kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi memanggil nama Bapa, Tuhan gak akan mendengar, saudara. Harus bersih, saudara. Maaf ya, saudaraku ya. Kalau mau berkata-kata, ya dipikirkan dulu. Ya, kadang-kala kan kita salah mengucapkan. Oleh karena itu kita jaga mulut kita ya. Bersih, harus bersih. Bersih semuanya, bukan hanya nama ilah lain tidak boleh ada di kita. Ya, hanya nama Bapa dan Yesua yang kita sebut. Kalau mungkin nama Yesua masih panggil Yesus, ya nggak apa-apa, tapi nama Bapa yang harus dikuduskan. Amin. Amin, saudaraku.
Mazmur 34 ayat 2. Saya baca di layar, aku hendak memuji Yahweh pada segala waktu, puji-pujianku kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin saudara, jadi puji-pujian kita tetap jangan berubah, amin. Jangan berubah diganti ketika ada di tempat yang menyembah A kita rubah nama Bapa, ya jangan. Harus tetap bersih nama Tuhan Yahweh kita sebut ya, amin saudara. Di sini dikatakan aku hendak memuji Yahweh pada segala waktu, puji-pujianku kepadanya tetap di dalam mulutku, tetap tidak berubah, konsisten, tetap konsisten. Amin saudara. Ya, aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu, kepujiannya senantiasa ada di mulutku. LT. Haleluya, saudaraku. Di tahun P ini ya Tuhan, ya saudara-saudara, di tahun P ini marilah kita gunakan mulut kita. Yang kedua adalah untuk membangun, ya, bukan meruntuhkan, ya. Untuk membangun saudara, mari kita lihat di Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ya, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan apa? Buahnya. Amin saudara. Nilai hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, kalau kita terus menggemakan hidup, menggemakan firman Tuhan, maka kita akan hidup. Tapi kalau kita sebaliknya berkata-kata bukan berkat, apalagi kutuk, itu kita pasti mati. Kita baca dalam Yakobus 3 ayat 9. Ya, jadi hati-hati saudaraku. Ya, saya selalu kenapa tidak mau banyak berbicara kalau ngumpul sama orang-orang, karena takut salah bicara ya. Kita harus lihat apa yang harus kita bicarakan. Jangan sampai kita salah bicara. Kita harus mempertanggungjawabkan itu. Amin. Ya. Saudara, kita baca tadi, coba Yakobus 3 ayat 9. Yakobus pasal 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9 saya bacakan saudara. Dengan lidah kita memberkati Tuhan Yahweh Bapa kita. Dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini hai saudara-saudaraku tidaklah harus terjadi demikian. Jadi tidak boleh saudara. Mata air tawar tidak mungkin mengeluarkan air asin, ya. Jadi kalau kita diberkati, orang yang diberkati, yang keluar dari mulut kita adalah berkat. Kita dengar firman Tuhan sahabat yang lalu dari Ibu Gembala yang luar biasa tentang Bileam, ya. Dia mau mengutuk bangsa Israel, nggak bisa, karena bangsa Israel itu sudah diberkati. Orang yang sudah diberkati tidak bisa dikutuk. Amin saudara. Jadi kita orang-orang yang sudah diberkati Bapak Yahweh tidak bisa dikutuk. Amin saudara, percaya nggak? Mana orang mau mengutuk kita tidak akan bisa. Ya, justru sebaliknya dia yang akan dikutuk. Diberkatilah orang yang Israel, contohnya Israel diberkatilah bangsa Israel, yang mengutuk Israel akan dikutuk. Ya, jadi kita tidak boleh mengutuk tetapi memberkati. Ya, tadi apa? Yakobus 3 ayat 9, biar kita bisa lihat di depan.
Ya. Saya ulangi lagi ya, dengan lidah kita memberkati Tuhan Yahweh Bapa kita, dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini hai saudara-saudaraku tidaklah harus terjadi. Jadi tidak boleh ya, firman Tuhan mengatakan. Justru mari kita memilih perkataan-perkataan untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Amin saudara. Membangun, menguatkan dan menghibur orang lain. Amin saudara. Ada saya ini cerita nyata saudara, ini kesaksian yang mengalami adik saya sendiri. Ya, jadi sewaktu-waktu pada waktu itu masih zamannya Covid. Suaminya sakit keras. Ya, sehingga diundanglah gembalanya untuk mendoakan suami dari adik saya ini. Setelah didoakan selesai, dia panggil istrinya dan berbicara kepadanya. Suamimu tidak akan lama lagi. Ini kan bukan kata-kata membangun saudara. Ini bukan kata-kata menguatkan, tetapi mengecewakan orang. Walaupun separah apapun penyakitnya, kita tidak boleh mengatakan bahwa ini tidak lama lagi. Jadi udah parah ini, udah parah. Gak boleh saudara. Amin saudara. Harus kata menguatkan, memberkati, membangun. Enggak lama saudaraku, ini kejadian betul. Justru yang mendoakan itulah yang duluan dipanggil. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Saya dan istri tahu. Justru dia duluan, kemudian baru yang didoakan itu. Dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Jadi hati-hati. Kita harus membangun, menguatkan saudara kita. Kalau ada yang mungkin sudah separah-parahnya, apapun parahnya, saudara jangan bilang, wah ini begini. Kata berkat, kata menguatkan harus keluar dari bibir kita, amin. Harus kata berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk memberkati. Amin saudaraku. Ya, jadi separah apapun saudara kalau dipanggil berdoa, katakan bahwa dia pasti sembuh. Dia akan disembuhkan. Amin. Dia akan melihat pokoknya kata-kata yang menjadi berkat bagi dia, bagi keluarganya. Ya, di tahun PH ini, di tahun multi ini, yang ketiga adalah memberitakan firman. Yakobus 2 Timotius 4 ayat 2. Jadi yang pertama memuliakan Tuhan Yahweh. Ya, yang kedua adalah menjadi berkat bukan kutuk. Mulut kita harus memberkati, bukan mengutuk. Kita ingat cerita Pak Gembala tentang ada orang yang mengutuk, mati kau, benar-benar mati saudara. Makanya hati-hati. Apa yang dikatakan, apalagi hamba Tuhan yang mengatakan. Dikatakan mati kau, benar-benar mati. Ini kesaksian dari Bapak Gembala. Ya. Itu kata-kata kutuk yang tidak boleh kita keluar dari mulut kita. Memberitakan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Templaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap apa saudara? Panjang sabar dan pengajaran. Jadi tugas kita memberitakan firman saudara. Bukan hanya saya, Pak Gembala atau majelis yang memberitakan firman di mimbar ini. Tetapi dimanapun kita berada, beritakanlah apa? Firman. Itulah tugas kita, itulah mulut kita. Amin saudara. Di tahun P ini mulut kita harus memberitakan firman. Siapapun kita ketemu, ketika kita berkata bersyukurlah, itu kan firman. Bersukacitalah, itu kan firman. Menguatkan dia,
Ya, kalau ada masalah yang dihadapi jangan kita menjatuhkan dia, tetapi meruntuhkan dia, tetapi kita membangun imannya, memberikan semangat. Saya bersyukur dengan hambanya Pak Robert, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah semangat Pak, semangat. Kata semangat ini yang membuat kita terbangun, amin saudara. Termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Saya ingat Pak Robert selalu semangat Pak, Pak Gembala juga semangat Pak, kata-kata semangat. Ya, walaupun mungkin kelihatannya sudah sudah tidak mampu, tetap kata semangat itu harus kita sampaikan saudara. Beritakan firman kepada siapapun, saudara-saudara kita, apalagi memberitakan nama Bapa, sampaikan. Ya, supaya mereka memahami. Dan saya memberitakan nama Bapa, sudah banyak orang yang menerimanya, tetapi masih pakai A juga, itu kan nggak bersih, harus bersih. Akhirnya karena dia tetap tidak mengikuti apa yang saya katakan, maksudnya firman Tuhan, dia cepat dipanggil Tuhan karena memberitakan nama Bapa itu tidak boleh ada. Makanya dia bilang kuduskan nama Bapa, dikuduskan namamu. Nama Bapa harus dikuduskan, terpisah dipisahkan gitu dengan nama lain. Tidak boleh disatukan. Amin saudaraku. Nama Bapa itu dikuduskan, dipisahkan, dijaga bahwa itu kudus. Makanya orang Israel itu nggak mau menyebut nama Tuhan ya di luar, tetapi kalau di ibadah mereka menyebut. Ya, jangan sembarang seperti deklarasi firman Tuhan tadi secara dibarot ya. Jangan menyebut nama Bapa dengan sembarangan. Bukan berarti kita tidak boleh menyebut nama itu. Kita harus memanggilnya karena ada ayatnya. Amin saudara. Panggillah namaku ya, ada ayatnya saudara. Yang keempat saudara, yang keempat adalah pakai mulut kita, gunakan mulut kita untuk menghindari perkataan sia-sia. Kita buka Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Ya, bisa dilihat di depan. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi kita akan dihakimi Tuhan kalau kita sering memperkatakan sia-sia. Ya, kata sia-sia ya dulu saya bicara tentang keluarga saya sendiri. Ya, suka keluar kalau marah perkataan kebun binatang. Kata sia-sia, kebun binatang yang keluar dari mulutnya, nggak boleh. Makanya jangan, kita harus menguasai kemarahan kita, karena kemarahan kita lah maka bisa keluar kata sia-sia itu. Hindari. Sabar dalam menghadapi keluarga, menghadapi suami, menghadapi istri, anak-anak. Harus sabar. Jangan kita emosi, ya. Ketika kita emosi, maka yang keluar adalah kata sia-sia. Kita ingat Musa, saudara. Musa mengeluarkan kata-kata yang sia-sia karena sehingga dia tidak diizinkan masuk di tanah Kanaan. Kalau kita baca di Bilangan 20. Itu karena emosi sama umat, sama Israel. Karena emosinya maka keluarlah kata sia-sia itu. Dia tidak menguduskan Tuhan, sehingga dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Bukan berarti dia tidak bersama Tuhan, tidak.
Untuk masuk ke tanah Kanaan dia tidak diizinkan, hanya Yosua yang diizinkan. Begitu juga kita saudara, bukan Musa itu kan ketika murid-murid Yesua membawa muridnya yaitu Yakobus bersama Yohanes dan Petrus ke gunung Tuhan, maka di situ dilihat apa siapa saudara? Masih ingat? Mose, Elia dan Yesua. Jadi Mose udah ada karena dia adalah orang pilihan Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Nah kita saudara, jangan sampai kita karena kemarahan kita akhirnya keluar kata-kata sia-sia, kata-kata apalagi kata-kata kutuk. Saudara jauhkan saudara, tidak boleh. Tidak boleh kata sia-sia itu keluar dari mulut kita. Ya. Saya teringat saudara saya kalau bertengkar itu ya kita ngerti lah ya, kalau suami istri ya seperti saya katakan tadi, kalau sudah tidak ada beras, tidak ada uang, gampang emosi, gampang marah ya, sehingga keluar kata sia-sia. Saudara saya ini bertengkar terus hampir tiap hari. Padahal firman Tuhan dalam Mazmur 133, hiduplah rukun dan hidup bersama dalam kerukunan. Amin saudara. Karena kalau orang yang hidup bersama adalah keluarga. Amin saudara. Ketika keluarga kita rukun dan damai, maka Tuhan akan memerintahkan apa? Berkatnya. Mazmur 33. Seperti minyak dari kepala Harun turun ke janggut dan ke jubahnya. Ya, urapan itu datang dari imam ya, turun kepada istri anak-anak. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita sebagai keluarga bersama-sama istri anak-anak, jangan sampai terpancing karena kemarahan, terpancing untuk mengeluarkan kata sia-sia. Sehingga berkatnya saudara, seharusnya berkat itu sudah datang kemari, tetapi malaikat bilang, "Cut. Jangan kasih ke dia, kasih ke tetangganya yang hidup rukun." Jadi berkatnya hilang saudara. Ya. Jadi hiduplah rukun di dalam keluarga kita. Apapun persoalan, pasti persoalan itu ada. Tetapi kita bersama Tuhan pasti Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluar. Amin. Tuhan pasti berikan, firman-Nya ada di 1 Korintus 10 ayat 14. Dia akan memberikan jalan keluar. Yang penting kita saudara tetap taat, setia, taat melakukan perintahnya ya, firman Tuhan yang kita sudah dengar tiap hari dan kita baca di rumah ya. Perlu saudaraku untuk selain kita mendengarkan di sini, di rumah kita juga harus membaca ini. Ini adalah buku kehidupan. Amin. Ya. Kalau kita baca, mari kita baca di Ulangan 30 ayat 9. Ulangan pasal 30. Ya, Ulangan. Ya, saya bacakan saudaraku. Pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah memaparkan di hadapan kau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau apa? Hidup, yaitu engkau dan keturunanmu. Amin saudara. Ya, Tuhan memperhadapkan kita berkat
dan kutuk, hidup dan mati. Ya. Dan kita sudah memilih apa? Hidup. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesua yang Tuhan utus, yang mati buat kita semua. Ya, menebus hidup kita dari kematian untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Memindahkan kita dari gelap pada terangnya, ajaib. Ya, jadi kata-kata berkat, kata-kata hidup yang harus keluar dari mulut kita karena kita telah memilih. Kecuali kalau kita sudah meninggalkan Yesua atau murtad, baru roh itu akan pergi meninggalkan kita. Sepanjang kita percaya kepada Bapa Yahweh, Yesua Masiah, maka roh akan tinggal di kita. Cuma dia akan bermanifestasi ketika kita melakukan firman Tuhan. Amin. Kita membaca firman Tuhan supaya kita hidup. Amin, saudara. Baca firman Tuhan supaya kita hidup. Yang kelima, yang terakhir, saudara, gunakan mulut kita untuk tidak menghakimi orang lain. Matius 7 ayat 1-5. Matius pasal 7 ayat 1-5. Ya, saya baca, saudara. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu hakimkan, kamu akan dihakimi, dan dengan ukuran yang kamu ukurkan, kepadamu juga akan diukurkan. Dan mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri? Atau bagaimanakah kamu akan berkata kepada saudaramu, izinkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, namun lihatlah ada balok di matamu. Hai munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Amin, saudara. Kadangkala kita menghakimi, menyalahkan orang lain, ya, bahwa ini kamu begini salah, tetapi tidak lihat diri kita. Ya, kesalahan orang lain kita lihat, tapi kesalahan kita tidak sadari. Ya, kita melihat selumbar di mata orang lain, ya, padahal balok di mata kita sendiri luar biasa besarnya. Ya, makanya jangan kita menghakimi. Ya, biarlah kita menjadi apa, saudara? Tadi katakan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sekali-kali, apalagi mengatakan kamu berdosa, kamu masuk neraka. Wah, itu udah menghakimi. Kalau kamu tidak memanggil nama Bapa, kamu akan masuk ini, itu udah menghakimi. Jangan, saudara. Tuhan, ya kita bicara supaya mereka, kita beritakan saja firman Tuhan. Amin. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Ya, yang merubah dia bukan kita. Amin, saudara. Yang merubah dia Tuhan sendiri. Firman Tuhan. Maka untuk kita bisa berubah, maka rajin-rajinlah selalu baca firman. Amin. Rajin, saudara. Tiap pagi, siang, bangun pagi, mau tidur baca. Ya, rajin baca. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ataupun ayat-ayat yang kadangkala Roh Kudus ingatkan kita apa yang harus kita kerjakan. Roh Kudus ingatkan kita ayat-ayat yang ada. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan kita? Roh Kudus akan mengingatkan seluruh kebenaran. Di mana kita baca, Tuhan ingatkan. Makanya memang kita tidak bisa menghafal, saudara, dari ayat. Tapi ketika Roh Kudus ingatkan kita ingat, saudara. Luar biasa Tuhan, amin. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersama-sama menjaga mulut kita di tahun PH ini, ya, di tahun mulut, ya, mulut pewahyuan. Ya, seperti dikatakan di Yesaya tadi bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Yesua atau orang-orang yang bertobat, berbalik dari pelanggaran, mereka akan menerima Roh Kudus dan firman-Nya ditaruh di mulut kita. Ya, kita bisa melihat semua karena Roh Kudus. Melihat dalam roh, ya. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Bapa dalam kehidupan kita. Kita terus berjalan sesuai dengan
apa yang maunya Tuhan, bukan maunya kita. Amin saudara. Kadang-kala kita mau ini keinginan saya, tapi tidak melihat Tuhan, bahwa keinginan Tuhanlah yang kita utamakan. Amin. Inilah firman Tuhan. Bapa memberkati kita semua biar kita dapat melakukan apa yang kita dengar hari ini, ya saudara, dengan ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan, kita telah dengar firman Tuhan sahabat lalu bahwa ketaatan itulah ketika kita tidak taat maka tuh roh Bapa akan, kita ingat ketika Saul tidak taat kepada Tuhan. Ketika dia diperintahkan Bapa untuk memusnahkan bangsa apa saudara? Amalek, ya. Semua harus dimusnahkan, orangnya, anak-anak, bahkan ternaknya semua harus dibinasakan. Tapi dia tidak binasakan semua saudara, itu kan tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak binasakan kambing, domba, lembu-lembu yang tambun dipilihnya, tidak dibinasakan. Itulah yang membuat Bapa Yahweh, roh Bapa meninggalkan dia karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita jangan sampai begitu saudara. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Amin saudara, supaya roh Bapa itu tetap di dalam kita. Amin. Roh Tuhan ada dalam kita. Kita ingat ketika Daud buat kesalahan, kalau kita baca di Mazmur 51, dia bilang jangan ambil rohmu daripadaku. Amin saudara. Jangan ambil karena dia bertobat dan minta. Jadi Tuhan tidak mengambil karena dia karena roh itulah yang membuat kita penuh kuasa. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita menerima kuasa kalau Roh Tuhan ada pada kita, Roh Kudus. Ya. Sehingga kita harus jaga itu, melakukan perintah Bapa dengan taat dan setia. Amin saudara, taat dan setia. Bukan hanya taat saja, taat bisa berubah-ubah, tapi kesetiaan itulah yang Tuhan mau. Taat dalam kesetiaan, seperti Yesua taat setia sampai mati di kayu salib. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita naikkan pujian, mulutku penuh pujian. Mulutku lagi kita, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya kepadamu, Yahweh Tuhan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur di hari Sabat yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur karena Bapa telah menyatukan kami di tempat ini beribadah Sabat. Kami bersyukur karena Tuhan terus menjaga kami, mengumpulkan kami terus ya Tuhan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kami satu di dalam Tuhan, kami satu di dalam kebenaran, kami satu di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu itu tersimpan dalam hati kami, agar kami tidak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Bapa, kami bersyukur hari ini Bapa, biar Bapa terus memberkati kami umat-Mu yang datang kepadamu, yang sujud menyembah kepada Bapa Yahweh. Biarlah firman yang telah kami dengar, perkataan-perkataan kami adalah perkataan berkat yang keluar dari mulut kami, bukan perkataan kutuk. Oleh karena itu biarlah kami semua mendeklarasikan kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, karena itulah yang akan kami dapatkan, kemenangan dari Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Biarlah segala sakit penyakit, ketika kami mengatakan sembuh, maka sakit itu akan sembuh, penyakit akan pergi, dan perkataan kami ada kuasa memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, menghibur, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang disayangi Bapa Yahweh. Biarlah setiap kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Perkataan kami adalah perkataan berkat, perkataan firman yang menjadi berkat bagi kami semua, sehingga banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang bertobat, karena melalui kami ya Bapa, kami boleh menyampaikan apa isi hati Tuhan di tengah-tengah di mana kami berada. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Oleh karena itu biarlah kami tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu itu tinggal di dalam kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Dan apa yang kami minta di dalam nama Yeshua HaMashiach Adon, Putra Bapa, Bapa mengabulkan sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai kekal, di dalam nama Putra-Mu Yeshua HaMashiach Adon kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Karel, Memuaya. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dan Roh Kudus selalu terus memakainya dengan semakin luar biasa lagi untuk memenangkan banyak jiwa dibawa kepada Bapa Yahweh. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami undang yang berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh yang Maha Mulia, buat kasih-Mu yang ajaib yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kami, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Engkau Bapa Yahweh yang hidup, Bapa Yahweh yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan kita penuh dengan sukacita. Kita angkat pujian segala puji syukur. Puji syukur hanya
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bapak yang memberkati setiap persembahan yang diberikan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Robert Siregar. Haleluya. Sahabat Salom, sahabatku saudara terkasih, kasih Tuhan, puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hingga siang hari ini dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati kita semua yang sudah memenuhi panggilan Sabat pada hari ini. Puji Tuhan buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Pada minggu yang lalu ada Esifra, Bapak Sigit Isdewanto, dan juga Kea, Bapak Elia Susanto. Nanti setelah pengumuman ini saya undang untuk Sifra dan juga untuk kakak Kea untuk maju ke depan dan didoakan secara langsung oleh Bapak Gembala. Mudah-mudahan dapat amplop dari Ibu Gembala juga ya. Tuhan berkati juga buat hari ini ada Mami Wida yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah, dengan panjang umur dan kasih setia Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang terus memelihara menyertai Mami Wida, dan juga untuk kakak Kea, Sifra diberkati juga dalam sekolah, dalam hikmat, kecerdasan, dan rotak-rotakan Tuhan. Masa depan yang indah sudah disediakan Tuhan Yahweh bagi kakak Kea dan juga Sifra. Dan terus topang dalam doa segala apapun yang sedang dilakukan oleh Bapak Gembala sebagai Ketua Sinode, dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang siap menolong dan siap membantu untuk pengurusan Sinode GPRI untuk kemuliaan nama Tuhan Yahweh. Demikian pengumuman pada hari ini. Untuk besok diharapkan jemaat juga bisa membantu untuk bisa menanam jagung bersama dan juga bisa memberikan suasana yang segar di Lewi Karet.
Tuhan Yahweh memberkati kita semua di hari Sabat ini. Sabat Shalom. Ya, saudara kasih, Jemaat GBR Haleluya. Mari kita semua hari ini bersehati dengan kita semua untuk mendoakan Kea dan Sifra dan Mami Widawati yang berulang tahun pada minggu ini. Kita satukan hati kita agar Tuhan memberkati hamba-hambanya, anak-anaknya ini semua. Kita angkat suara kita untuk mendoakan yang berulang tahun pada minggu ini. Mari kita mulai berdoa kita. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Bapa hamba berdoa Tuhan, untuk anak-anak yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Baik Mami Widawati Tuhan, yang tidak bisa hadir di tempat ini Bapa, kami bersehati dari tempat ini mendoakan hamba-Mu ini Tuhan. Bapa terus Engkau memberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, penghiburan bagi dirinya ya Bapa Yahweh yang maha mulia. Terus lihat tangan Tuhan menopangnya Tuhan untuk berjalan terus di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan semua kerinduan hatinya ya Bapa. Tuhan Yahweh yang mulia, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk cucu kami Tuhan Kea yang berulang tahun. Bapa hamba serahkan Tuhan anak-Mu dalam tangan Bapa. Berkati Tuhan pertumbuhan anak-Mu ini Tuhan Kea. Bapa Yahweh masa depannya dalam tangan Tuhan. Kau berikan yang panjang, kesehatan yang daripada-Mu, cita-cita, hati dan kerinduannya yang Tuhan, kelak Engkau yang akan mengabulkannya dengan cara-Mu yang luar biasa. Bapa Yahweh terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Sifra, anak-Mu ini Bapa Yahweh, Kau memberkati pertumbuhannya. Bapa Yahweh cita-cita, hasrat hati kerinduannya Bapa, Engkau yang akan kelak mengabulkannya Tuhan. Bapa Yahweh terima kasih Tuhan. Engkau menyertai anak-anak-Mu ini semua dimanapun mereka berada. Bapa berdoa biarlah para serafim malaikat-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Bisem Yesua Masih Adon Wera Kodes. Kami bersehati mendoakan dan bersyukur kepada Bapa Yahweh yang mulia. Glory haleluya Bapa. Amin. Memberkati Gea, terima saya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita tetap satukan hati kita dalam setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita bawa dalam Bapa Yahweh semuanya. Terima kasih Bapa buat penyertaan yang sempurna atas kehidupan kami, mulai di awal ibadah sampai di akhir ibadah ini. Bapa tetap ada bersama kami. Roh-Mu terus ada bersama kami Bapa Yahweh.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, Engkaulah yang berikan jalan keluar bagi setiap kami. Dalam perjuangan hamba-Mu Bapak Gembala Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Ada kuasa yang bekerja, ada kemenangan, sebab itu janji-Mu Tuhan. Kemenangan ada di pihak orang yang percaya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu terjadi dengan sempurna. Di dalam setiap perjuangan anak kami Bapa, Engkau ada bersama mereka. Di dalam setiap pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu. Jauhkan daripada pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, bahwa ada penyertaan-Mu yang sempurna. Haleluya. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti di akhir pujian kami serahkan 2 syafaat kepada Bapak Daulat Ginting. Kita angkat pujian El Shaddai, bahwa kita tidak perlu takut, bahwa ada Bapa Yahweh bersama kita.
kemuliaan bagi Bapa Yahweh kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami umat-Mu yang datang di hari Sabat, di hari kekudusan, di hari kenikmatan yang Tuhan sediakan buat kami. Biarlah janji Sabat itu dimateraikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan itu terjadi dalam hidup kami. Segala kuasa-kuasa yang coba merintangi, yang coba menghalangi, segala kuasa-kuasa yang coba untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami bersatu hati, kami mau tolak kuasanya, kami mau hancurkan kuasanya. Oleh kuasa nama kudus Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMasyiah, kami percaya Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi rancangan-Mu untuk digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajar kami untuk kami berserah sepenuh kepada Tuhan. Untuk kami mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami melalui hamba-Mu untuk kami menjaga perkataan kami, untuk kami menjaga kekudusan, untuk kami menjaga mulut lidah bibir kami. Karena Engkau yang berkata Tuhan, bahwa kami itu segambaran dengan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu itu hanya dengan perkataan Tuhan, maka perkataan kami juga berkuasa. Ada kuasa yang sama yang Tuhan taruhkan di dalam perkataan orang percaya. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami hikmat pengertian untuk kami berjaga, untuk kami berawas-awas akan apa saja yang keluar dari mulut lidah bibir kami. Karena kami tahu Tuhan, saat kami berkata yang baik, maka yang baik itu yang akan terjadi. Dan Tuhan berkata, pikirkan yang baik, pikirkan yang indah. Karena melalui pikiran akan terdorong melalui mulut lidah bibir kami untuk berucap. Kalau kami berpikir yang tidak baik dan kami berkata yang baik, itu adalah sebuah kemunafikan saja. Itu hanya sebuah lip service saja. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan mau hati kami, pikiran kami, mulut kami itu selaras adanya. Biarlah Tuhan, Roh-Mu berkuasa atas kami. Siapa yang kami katakan, semuanya itu berasal daripada-Mu saja. Kalau Tuhan mengingatkan gereja-Mu Tuhan, untuk tidak berkata yang sia-sia. Tuhan, biarlah kami berawas-awas terhadap setiap apa yang kami katakan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Karena seringkali kami berkata sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sehingga itu hanya sebuah kesia-siaan belaka. Tidak ada gunanya. Jauhkanlah kami Tuhan dari perkataan-perkataan seperti itu. Apalagi perkataan-perkataan yang mendukakan hati Tuhan. Saat kami mengatakan sesuatu yang tidak benar, Tuhan yang menyucikan, menguduskan setiap kami. Kalau masih ada perkataan yang mendukakan Engkau Tuhan, saat kami mengatakan anak kami sama kelakuannya dengan binatang, ampuni Tuhan, ampuni Bapa. Biarlah Tuhan yang menyucikan dan menguduskan setiap keluarga lepas keluarga, sehingga yang ada adalah perkataan berkat. Kami memberkati anak-anak kami, kami memberkati adik-adik kami, kami memberkati semua orang-orang yang kami kasihi. Sehingga yang ada di tengah-tengah keluarga kami itu adalah kasih-Mu Tuhan. Karena itu yang kami gemakan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang digemakan oleh mulut lidah bibirmu, engkau akan makan hasil buah. Bapa,
Urapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami menjadi bejana-bejana yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Menjadi kitab-kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Kami bersyukur Bapa, di tengah segala kondisi keberadaan kami saat ini. Mungkin banyak pihak menyesah kami. Banyak orang yang mendiskreditkan kami. Bahkan mencaci maki, memfitnah, dan apapun itu Tuhan. Biarlah semuanya itu kami mau serahkan ke dalam tangan. Karena Tuhan yang berkata bahwa pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Kami tidak Tuhan berikan hak untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Supaya kami tetap murni di hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan. Semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah hakim yang adil. Keadilan itu milik Tuhan. Dan kami percaya bahwa keadilan itu akan Tuhan berikan pada waktunya Tuhan. Bapa, kami bawa semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah seperti perkataan Yusuf, itu juga yang terjadi dalam hidup kami. Kalau manusia merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau yang memberkati keluarga-keluarga yang ada di GPR Haleluya. Kalaupun ada yang merancangkan kejahatan, Tuhan akan membuat rancangan yang baik. Melalui apapun yang kami alami, apapun yang kami lewati, proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu artinya ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di balik semuanya itu. Bapa, ajar kami untuk kami memiliki hati yang percaya sepenuh kepadamu. Bukan kepada pikiran kami, bukan kepada rancangan-rancangan yang ada dalam pikiran kami yang begitu banyak, yang membuat kami berjarak dengan Tuhan. Biarlah hari ini semuanya Tuhan runtuhkan. Semua rancangan-rancangan manusia Tuhan runtuhkan dalam hidup kami. Sehingga rancangan Tuhan saja yang ada. Rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan yang membawa shalom kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati buat anak-anak kami yang sedang menjalani studinya, yang sedang ujian. Tuhan berkati dengan kepintaran, kecerdasan, dengan fokus yang terbaik. Sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang excellent yang dari Tuhan. Bapa, berkati mereka Tuhan. Jadikan mereka menjadi generasi bintang. Di waktu yang akan datang, mereka akan menempati posisi-posisi yang strategis. Posisi-posisi kunci di Republik Indonesia ini Tuhan. Sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Karena Tuhan yang berkata, Tuhan akan memakai orang-orang yang bersahaja. Orang-orang yang biasa-biasa. Tuhan, lihatlah umat-Mu GPR Haleluya. Kami orang-orang yang biasa. Kami bilangan yang kecil. Tidak seperti gereja-gereja yang lain yang begitu megah. Tapi kami bersyukur hari ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata Engkau datang buat kami. Engkau ada buat kami. Itu yang membesarkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu, kami mulai belajar akan pikiran-pikiran. Apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah itu yang kami lakukan. Mungkin di sana sini banyak kekurangan dan kesalahan. Bahkan kealfaan kami. Ampuni kami Bapak. Ampuni kami Tuhan. Sungguh kami merasa spesial. Karena Tuhan memberikan sebuah jalan buat kami. Kami tidak tumbuh untuk menjadi orang yang perfect. Sempurna, tidak punya kesalahan. Kalau kami berada di tempat itu maka tidak akan ada pertumbuhan. Justru kami merasa
kami mengalami bahwa kami memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Dan kami menemukan kesalahan dan kekurangan itu. Dan kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kami tidak melakukannya lagi. Itulah tanda pertumbuhan iman percaya, iman orang percaya. Ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki hidup yang selalu bertesufa, selalu mau bertobat akan apa yang menjadi kekurangan kami, apa yang menjadi kesalahan kami. Sehingga kami seperti firman Tuhan dalam Mazmur Daud, saat kami menghitung hari-hari kami akan beroleh hati yang bijaksana, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami melihat di Timur Tengah konflik semakin meluas. Juga di Eropa konflik sudah semakin meluas. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Indonesia ada di tangan-Mu Bapa. Kalau saat ini Engkau telah memilih Presiden kami Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan semua jajaran kabinet yang sudah terbentuk. Bapa, kami bawa Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka hati bijaksana. Berikan mereka hati yang bisa melihat apa yang terbaik buat bangsa ini. Sehingga kami yang ada di bangsa ini terlindungi. Kami yang ada di bangsa ini terberkati melalui pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih. Kalau pilkada tanggal 27 November kemarin sudah dilaksanakan, Tuhan juga yang menetapkan pemimpin-pemimpin di setiap daerah. Sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia ini terus berkembang, terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan yang baik di tengah kegoncangan secara global. Tuhan, kami bawa bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau saat ini Bapa, Indonesia, Tuhan berikan iklim politik yang kondusif. Tidak ada lagi konflik-konflik yang meluas. Semuanya berjalan dengan baik. Di tengah mungkin ada kerikil-kerikil di sana sini, tapi kami percaya Tuhan yang melindungi bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kalau masih ada mulut di bangsa ini yang mengutuki umat pilihan-Mu Israel, Tuhan ampuni bangsa kami Tuhan. Kami berdiri buat bangsa ini Bapak, memohon pengampunan sehingga bangsa ini diberkati Tuhan. Karena firman-Mu berkata bagi umat pilihan-Mu Israel, terkutuklah orang yang mengutuki Israel dan diberkatilah orang yang memberkati Israel. Kami ada di tengah-tengah bangsa ini memberkati umat pilihan-Mu Israel. Dan kami percaya berkat yang dari Bapa Yahweh akan turun buat bangsa kami. Akan turun buat Indonesia. Kami percaya bahwa hujan pertobatan itu akan terjadi buat bangsa kami. Dari Kemah Kedar Nebayot akan berteriak demi nama Bapa Yahweh. Dari ujung-ujung pulau akan berteriak demi nama Bapa Yahweh. Kami percaya Tuhan, Zefanya 3 ayat 9 itu akan digenapi. Kami akan bahu-membahu untuk memasyurkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati umat pilihan-Mu Israel Bapa. Tuhan, kalau hari ini Bapa, mereka menghadapi serangan dari segala arah. Tuhan, kami akan melihat bagaimana Tuhan membela umat-Nya. Kami akan melihat bagaimana Tuhan melindungi umat pilihan-Mu Israel. Bapa, kami percaya Tuhan, melalui apa yang terjadi ini Bapa, semua mata akan melihat betapa Tuhannya Israel, Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Bapa Yahweh pencipta alam semesta raya. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya
Tuhan memberkati GPRY. Haleluya. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Bapa Yahweh, di dalam nama Putra-Mu Yesus Hamasyah kami berdoa dan bersyukur. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih ya Tuhan buat sabat yang mulia yang penuh dengan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan yang ajaib di sabat yang mulia ini Bapa. Bapa Yahweh, Engkau memberkati anak-anak-Mu masuk ke tempat ini. Diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Engkau berkata umat yang telah beribadah kepadamu akan memberkati air roti makanan dan minumannya Tuhan. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Bapa memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Malaikat serapimu Tuhan akan menyertai anak-anak-Mu di mana mereka berada Tuhan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa Yahweh yang mulia, terima kasih Tuhan. Buat ibadah pada hari ini Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang telah menabur. Bapa, persembahan-persembahan yang diberikan kepadamu, perpuluhan yang dikembalikan kepadamu Bapa Yahweh, balaskan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami yang Maha Agung, yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang Maha penyayang. Terima kasih Bapa. Bisem Yesus Hamasyah Adon Werkodes, hamba berdoa dan memohon padamu Bapa. Glory, haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah memberi engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh Fismeriha Ya Yahweh Panai Pelika Wihuniga Yahweh Panai Pelika Wisem Lecha Shalom. Amin. Abito daraba. Abito daraba. Haleluya. Amin. Abito
Amin, amin. Sahabat shalom semua, Shabbat sahabat shalom. shalom. Bapak